Halo, selamat bertemu lagi ya untuk kesempatan yang berbahagia kali ini di pertemuan kelima untuk perkuliahan kelas full online ya, antropometri dalam ergonomi furniture. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kita akan bersama-sama membahas topik tersebut dengan materi yang akan saya share nanti melalui siakat. Jadi Anda bisa melihatnya dan Anda download ya melalui link Google Drive tersebut. Bagi untuk rekan mahasiswa yang mengikuti kelas full online, jangan lupa untuk selalu mengisi daftar hadir ya, selalu absen ya, jangan lupa supaya keadaan Anda bisa tercatat by system ya. Nah, di kesempatan ini nanti kita berkenalan dulu ya untuk istilah antropometri, baik itu ergonomi ya. Dalam pembahasan kali ini di pertemuan kelima ya, seberapa penting ya peran antropometri dalam ergonomi. Kaitannya di sini adalah ergonomi furniture ya. Dalam topik bahasan kali ini ya, yang pertama kita mengetahui dulu pengertian antropometri dan ergonomi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tujuan pendekatan daripada antropometri itu sendiri ya. Kemudian bagaimana caranya antropometri ini ya ditetapkan pada ergonomi, apa yang diperlukan di situ ya, poin-poin apa saja nih kalau kita mendesain suatu furniture ya, antropometri apa yang bisa diaplikasikan ke dalam ergonomi furniture. Kemudian yang terakhir adalah ergonomi dalam desain furniture ya, ada beberapa contohnya nanti akan kita bahas bersama ya, ada lemari, ada meja ya. Nah, intinya adalah untuk topik bahasan kali ini ya, bahwa desain furniture yang kita buat ya, kita desain, kita rencanakan, itu adalah semata-mata tujuannya untuk kenyamanan si pengguna atau manusia si pengguna tersebut ya. Dengan kita memahami tentang antropometri tubuh manusia, maka kita bisa menciptakan suatu desain furniture yang efektif, yang nyaman, sehingga menunjang aktivitas kita sehari-hari atau keseharian, baik itu belajar, masak, bermain, mencuci, beribadah ya, kemudian santai, menjamu teman, berdagang ya, ataupun bekerja di kantor dan sebagainya terkait dengan ergonomi dalam desain furniture. Yang pertama, pengertian antropometri dan ergonomi ya. Antropometri adalah berasal dari kata antro yang artinya manusia dan metri artinya ukuran ya. Secara definitif, antropometri itu dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Antropometri itu sendiri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang suatu yang dipakai oleh manusia. Kita tiap hari ya beraktivitas mengenakan baju ya, setelah itu baju kita simpan ya, habis itu ya kita cuci, kita simpan lagi ke suatu penyimpanan, entah itu lemari, entah itu rak ya. Dengan beberapa spesifikasi ukuran tertentu, akhirnya lemari itu bisa dengan efektif ya, itu bisa menyimpan dan kita bisa menggunakan lemari tersebut untuk menunjang aktivitas kita seharian ya. Entah itu di musim dingin, entah itu kita memakai jaket atau menggunakan shawl, pakai topi ya, itu semuanya yang ada di lemari tersebut ya. Kalau antropometrinya pas, maka desain lemari tersebut juga pastinya lebih nyaman kita gunakan untuk kesehariannya ya. Kita tidak perlu capek mengambil topi dari atas rak yang paling tinggi ya.
kita bisa menyimpan mantel baju kita dengan baik tanpa mungkin bisa rusak ya kalau terlalu lama dilipat atau tanpa penanganan khusus gitu ya. Kadang kan lemari baju kita di lemari itu bisa rusak gitu kan. Nah, otomatis selalu digunakan untuk pertimbangan ekonomi dalam suatu proses rancang bangun fasilitas yang merupakan faktor yang penting dalam menunjang peningkatan pelayanan jasa produksi. Jadi katakan dalam merancang suatu kursi nih, kursi perkuliahan ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mendukung aktivitas perkuliahan, untuk duduk mahasiswa ya. Nah, kursi yang ada di keseharian di kelas gitu ya, dengan ketinggian kakinya, dengan lebar alas duduknya, dengan sandaran punggungnya ya. Jadi mengacu pada antropometri tubuh manusia sehingga diciptakan, di-create suatu desain kursi yang fungsinya untuk memfasilitasi duduk seorang mahasiswa ya dalam perkuliahan, dan itu nantinya bisa meningkatkan pelayanan jasa produksi. Jadi nanti diperbanyak gitu, secara massal. Gitu kan. Jadi kalau kursi itu bagus, kursi itu nyaman, hanya bisa menunjang nih peningkatan pelayanan jasa produksi. Gitu ya. Kalau kursinya nggak nyaman, ngapain kita produksi massal? Kan begitu ya. Nah, kemudian lanjut. Antropometri di sini adalah dapat dibagi menjadi statis dan dinamis. Seperti yang digambar yang Anda lihat ya. Posisi statis ya, antropometri statis ini ya, merupakan ukuran tubuh manusia dan karakteristik tubuh dalam keadaan diam atau statis. Tidur, berdiri tegak ya. Dan berarti dia tidak melakukan aktivitas tertentu, hanya duduk, hanya berdiri, hanya berbaring, kan begitu. Ini contohnya ya. Contoh tinggi badan, lebar bahu, itu yang antropometri yang digunakan. Tapi beda lagi dengan antropometri dinamis, di mana tubuh kita itu melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, dan itu kan ada ukurannya. Kita merentangkan tangan ya, kita mengambil sesuatu di atas gitu, itu ada ketinggian tangan ya tertentu. Di sini meliputi putaran sudut tangan, sudut putaran pergelangan kaki ya kalau kita beraktivitas dinamis. Nah, contoh di gambar ya, seorang lagi berpidato nih, berkhotbah, kemudian lagi belajar, lagi beraktivitas di bengkel. Ini kalau lihat perkakasnya ini seperti di bengkel ya. Kemudian lagi di studio atau memantau suatu pekerjaan tertentu, menyetrika ya, menerima telepon, masak, membuat kue ya, kemudian main piano, menunggu pesanan makanan datang nih, contoh kata kalau dia sedang di restoran ya, atau di rumah makan, menjahit, kemudian menulis ya, itu adalah aktivitas yang membutuhkan antropometri dinamis. Ya, jadi merupakan ukuran tubuh atau karakteristik tubuh dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja tersebut melakukan kegiatan. Sedang menyetrika ya, berarti antropometri tubuh manusia yang digunakan adalah ukuran tangan, ukuran lengan ya. Kemudian dia maju mundur nih setrikanya, dia butuh akhirnya meja setrika yang kurang lebih panjangnya misalkan 1 meter misalkan. Karena apa? Seorang manusia, seorang ya, melakukan beraktivitas, kurang lebih space yang ada di sekitar kita adalah kurang lebih 1 meter persegi supaya kita dapat leluasa bergerak. Begitu ya, itu adalah antropometri statis dan dinamis. Selanjutkan ya untuk ke slide berikutnya. Tujuan pendekatan antropometri ada beberapa ya, 4 poin. Yang pertama adalah tujuan pendekatan antropometri adalah agar terjadi keserasian antara manusia dengan sistem kerja atau man-machine system, sehingga menjadikan tenaga kerja dapat bekerja secara baik dan efisien. Seperti tadi menyetrika, contoh bekerja di garment ya. Jadi antara pekerja yang sedang menyetrika baju ya, itu bisa berproduksi secara maksimal ya, dia menyetrika, melipat gitu ya, jika dia dapat bekerja dengan nyaman, baik karena tunjangan tadi furniturnya itu tadi ya, alas untuk menyetrika, luasan area ini ya, yang nanti diletakkan beberapa furniture di situ. Jadi dia bisa bekerja dengan baik dan efisien, intinya nyaman.
Nah, data dimensi manusia ini sangat berguna bagi dalam perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang memakainya. Ya, data dimensi manusia tadi. Jadi itu digunakan untuk sebagai referensi ya dalam perancangan produk. Kita mau duduk nih, kurang lebih ketinggiannya 75 cm. Kalau kita duduk, posisi duduk ya, dinamis. Berarti kita butuh apa? Butuh kursi tersebut ukurannya 75 cm ya, dengan alas duduk lebarnya misalkan 60 cm seperti itu. Nah, dimensi yang diukur pada antropometri statis tidak secara linier atau lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh maksimum, dan agar hasilnya dapat representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan metode tertentu terhadap individu. Dan rancangan yang mempunyai kompatibilitas tinggi dengan manusia makainya sangat penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat terjadi kesalahan kerja, ya, akibat adanya kesalahan pada desain ya, atau design induced error. Ini karena ya, contoh kata nih ya, nanti ada beberapa gambar yang bisa saya tampilkan. Jika ini berlangsung di setiap hari ya, ya satunya mungkin bikin capek ya, tapi keduanya kita manusia tidak bisa memprediksi ke depannya ya. Kadang ya semoga tidak jadi ada kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan. Contoh nih ya, kalau terlalu tinggi ya, ini naik kursi ya, manjat kursi untuk mengambil sesuatu di rak di bagian atas ya, bisa jadi mungkin jatuh, terpleset kan gitu. Tapi jika ergonominya bagus ya, maka si ibu ini atau seorang ini dapat beraktivitas dengan nyaman seperti ini ya. Dia dapat bekerja dengan posisi duduk dengan nyaman, baik itu berdiri ya, entah itu kursinya agak tinggi atau sedang gitu ya, dia dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. Tapi kalau terlalu tinggi ya, dia justru butuh alat bantu ya untuk dia beraktivitas ya. Dia butuh kursi untuk dipanjat ya, walaupun panjang tinggi ataupun pendek ya, itu tetap nantinya itu bisa membahayakan ya. Nah, dalam hal ini pengertian ergonomi itu adalah berasal dari kata bahasa Yunani ergon dan nomos. Ergon itu adalah kerja, sedangkan nomos artinya adalah aturan. Secara terminologi dijelaskan ya bahwa pengertian ergonomi merupakan suatu peraturan mengenai bagaimana hubungan manusia dan fasilitas yang digunakannya dalam melakukan kerja, termasuk sikap dan pola kerja. Dan ilmu ergonomi itu sendiri mempelajari tentang interaksi hubungan manusia dengan sistem kerjanya. Ya, setelah diterapkan antropometri itu tadi, ya, kita desain furniturnya. Nah, ilmu ergonomi ini dia mempelajari tentang interaksi hubungan manusia dengan sistem kerjanya. Kaitannya, ya, berkaitan dengan ilmu faal, anatomi, psikologi, fisika, dan teknik yang mempertimbangkan keserasian manusia dalam kerjaannya. Jadi kalau Anda duduk di sebuah ruang tunggu dan Anda merasa nyaman ya, pastinya Anda enggan untuk beranjak ya, walaupun antrian itu panjang ya, tapi Anda bisa leluasa nyaman duduk menunggu dengan sabar ya, karena kursi yang disediakan itu cukup nyaman. Begitu ya. Nah, ada ilmu ergonomi di situ. Ya, lanjut. Nah, perhitungan yang diterapkan pada ergonomi beberapa kaitannya dengan antropometri ya. Contoh kata nih, kita butuh aktivitas ya, kita melakukan aktivitas berdiri, posisi berdiri, atau berkaitan dengan kepala misalkan, atau berkaitan dengan aktivitas duduk ya. Contoh nih ya, untuk posisi berdiri misalkan ya, kita butuh tinggi badan ya, untuk ukurannya ya. Seperti tadi ya, posisi berdiri untuk mengambil sesuatu dari rak di bagian atas. Kita butuh tinggi badan kita, tinggi bahu, ya, tinggi pinggul, tinggi siku, depa, panjang lengan dan sebagainya. Kemudian untuk posisi kepala nih, suatu saat kita akan mendesain sebuah topi, sebuah helm, sebuah yang berkaitan dengan kepala ya. Nah, antropometri di sini ya. Contohnya nih, jarak antara vertex dengan dagu, mata dengan dagu, jarak antara hidung dengan dagu dan sebagainya, yang
bisa Anda perhatikan dalam hal ini adalah membuat masker nih, membuat masker. Itu tidak asal menjahit loh. Itu kita butuh antropometri ya. Contoh nih, jarak antara hidung dengan mulut dengan dagu. Nah, setelah kita pelajari ini, kita tahu berapa senti nih dari depan ke samping gini, ya. Nah, akhirnya terciptalah masker itu, ya, ataupun topi. Setelah kita mengetahui lingkar kepala kita, ya, secara antropometri tubuh manusia ya, bagian kepala, kemudian kita menciptakan untuk lidah topinya ya, supaya tidak silau. Ini jarak antara jatuhnya sinar matahari dengan mata, ya. Nah, akhirnya tercipta topi. Kalau topi itu kita nyaman dan kita sering pakai tiap hari, ya, berarti topi tersebut adalah ekonomis, nyaman ya untuk dipakai dalam keseharian. Kemudian untuk kegiatan duduk aktivitas, misalkan di sini furniture kursi ya. Nah, untuk aktivitas duduk di sini yang dibutuhkan untuk antropometrinya adalah tinggi lutut, ya, karena dia akan menentukan jarak antara alas duduk dengan lantai, tinggi lutut. Ya. Nah, bagaimana nanti kursi tersebut kakinya antara jarak keramik dengan alas duduk ya itu kurang lebih 75 cm standar ya, tinggi lutut, lipat lutut pinggang, punggung ya, punggung, maaf. Kemudian tinggi duduk, lipat lutut telapak kaki dan panjang lengan bawah serta lengan. Nah, itu yang dibutuhkan antropometrinya. Apalagi duduknya itu posisi sedang bekerja, berarti kita butuh ini ya, pergelangan tangan karena kita mau menulis, karena kita mau mengetik, karena kita mau ngeprint ya. Nah, itu dibutuhkan sekali ukuran dimensi tubuh manusia di bagian tangan, lutut, tinggi kaki, ya, tinggi duduknya dan sebagainya. Nah, kemudian untuk mendesain produk secara ekonomis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, atau mendesain produk yang ada di lingkungan haruslah disesuaikan dengan antropometri manusia yang ada di lingkungan tersebut. Sebab bila tidak sesuai maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek ataupun jangka panjang. Ya. Ini sekumpulan mahasiswa nih di kelas, ya, di kelas dan belajar. Dan mati kan ada antropometri tadi ya, antropometri posisi duduk, ya, duduk kita butuh ini ya, antropometri kaki, panjang kaki, lebar kaki, jarak tumit, ya, kemudian posisi duduk itu sendiri, punggung dan sebagainya, ya, untuk menciptakan suatu atau create untuk desain kursi seperti itu, ya. Kemudian untuk kegiatan yang membutuhkan tangan, ya, pastinya kita butuh data dimensi tentang panjang tangan, panjang telapak tangan, ya, misalkan membuat ini alat perkakas, ya, palu, martil, ya, ini kan butuh nih menggenggam telapak tangan. Lebar tangan sampai ibu jari, lebar tangan sampai mata karpal, ketebalan tangan sampai mata karpal, lingkar tangan sampai dengan telunjuk, lingkar tangan sampai ibu jari dan sebagainya. Ya, jika kita ingin menciptakan alat perkakas pertukangan, kita mau menciptakan ini mouse ya, bikin mouse ini, desain mouse ya untuk kita mengetik ya. Bagaimana kita bisa menggunakan mouse ini dengan nyaman, klik 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 gitu kan? Karena itu sudah ada antropometri di situ. Nah, ergonomi dalam desain furniture ya, yang keempat ini, bahwa peran ilmu ergonomi berkaitan erat dengan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari ya. Untuk hal tersebut, maka dalam pembuatan sebuah furniture penting bagi seorang desainer untuk mengetahui postur tubuh manusia di mana produk tersebut akan digunakan dan dipasarkan. Contoh ya, kita akan membuat desain kursi itu tadi dengan ukuran dimensi tubuh manusia Asia ya, tapi jika diekspor ke Eropa ya itu pastinya tidak efektif ya. Karena apa? Secara fisik ya orang Eropa itu pastinya jauh lebih tinggi ya, jauh lebih besar, padahal kursi yang diciptakan untuk skala manusia atau orang Eropa, orang Asia ya pastinya lebih kecil. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi untuk furniture ya kaitannya di sini dengan antropometri tubuh manusia lebih dibagi-bagi lagi ya, dari jenis kelamin, kemudian usia ya, kemudian
usia itu dewasa, anak-anak, balita, lansia, nah, itu beda ukuran lagi ya. Kemudian jenis kelamin, usia, aktivitas ya, cowok, cewek ya, untuk antropometri tubuh manusianya kan beda ya. Kita mendesain suatu kaos, hanya kaos nih, untuk seorang cowok atau mahasiswa ya, katakan dalam ini adalah mahasiswa, kita sama-sama mendesain sebuah kaos seragam untuk kegiatan outdoor misalkan ya. Itu sudah ada ukuran tertentu ya, S, M, L gitu. Dan itu biasanya sih ukuran standar ya. Nah, nanti begitu kaos tersebut sampai di tangan mahasiswi, itu biasanya akan dipermak ya, dipermak bagian pinggang atau diperkecil bagian panjang lengan ya. Nah, seperti itu. Jadi faktor usia, kemudian jenis kelamin ya, kemudian dari negara mana dia berasal, itu akan sangat mempengaruhi daripada desain sebuah furniture atau desain sebuah apapun itu ya. Katanya di sini adalah ergonomi ya. Nah, furniture yang dirancang digunakan harus berdasarkan pada kriteria yang terdapat pada studi ergonomi dengan mempertimbangkan aspek manusia terhadap lingkungannya, atau bisa disebut dengan istilah human factor yang memiliki peran penting dalam kenyamanan. Ya, itu dibuat studi ya, dipelajari supaya kursi ini nanti ya, atau meja itu ya, atau furniture ini ya, akan bisa menunjang aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan di kesehariannya. Nah, faktor ergonomi dalam desain furniture bertujuan agar pengguna produk furniture tetap nyaman beraktivitas. Makanya seorang desainer dalam merancang sebuah kursi atau tempat duduk perlu mempertimbangkan bentuk yang indah dan pas sehingga dapat mempertahankan postur tulang yang punggung yang fisiologis. Jadi faktor ergonomis ini pada dasarnya memang berkenaan dengan kenyamanan manusia saat beraktivitas. Hal yang akan dicapai antara lain adalah saat seorang yang sedang beraktivitas, duduk ya, katakan duduk, otot tubuhnya itu tidak perlu berkontraksi ya, sehingga tidak membuat lelah ya. Mahasiswa jika ada perkuliahan berlama-lama ya di suatu kelas gitu, pertemuan tatap muka, nah kalau kursinya tidak nyaman ya, itu akan membuat di betis ya, di kaki ini akan terasa kaku ya, karena ototnya kan menegang itu ya di bagian kaki. Kemudian tahu-tahu tiba-tiba jika berdiri ya, itu akan merasa kesemutan misalkan. Nah, beberapa standar kursi yang digunakan pada kelas ya, itu sudah pastinya di pasaran banyak ya, standar kursi untuk perkuliahan. Kemudian beda lagi standar kursi atau penggunaan kursi yang ada di ruang tunggu, kursi yang digunakan oleh pimpinan ya, dan sebagainya. Itu sesuai dengan fungsi maupun kebutuhannya ya. Ada 4 prinsip penting menurut Sanders dan McCormick 92 dalam Kotial. Ada 4 prinsip ya. Yang pertama itu adalah prinsip derajat kepentingan, di mana benda-benda yang paling penting harus di lokasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan. Jadi itu memang antropometri ya, ergonomi dan dalam furniture itu sangat berkaitan. Nah, benda-benda yang paling penting harus di lokasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan. Kita meletakkan nih suatu meja. Ada meja di mana barang-barang yang paling penting itu apa di situ kalau kita bekerja? Laptop. Ya. Kemudian ada lagi printer, scanner, mungkin ada kamera, ada handphone di situ, ada jam meja, ada kalender, ada alat tulis dan sebagainya ya, bahkan ada minuman ya untuk jika kita haus dalam pekerjaan ya. Nah, itu barang-barang yang paling penting harus di lokasi yang mudah diakses. Nah, akhirnya kita bisa nyaman gitu loh. Nah, kemudian yang kedua prinsip sering pakai, di mana benda-benda ini yang sering dipakai harus di lokasi yang paling mudah diakses dan dimanfaatkan benda-benda tersebut. Kemudian prinsip fungsional itu dikelompokkan. Benda-benda fungsinya dan kegiatannya saling berhubungan. Misalkan kita ngetik, setelah ngetik kita ngeprint, nah berarti printernya juga harus diletakkan di sebelahnya. Terus kita terima telepon, ya kita mau bikin kopi nih di sebelah sini di kiri, ya. Jadi yang saling berhubungan dan harus dikelompokkan, ya, untuk mencapai kenyamanan, ya. Kemudian prinsip berurutan.
Benda-benda secara umum yang digunakan berurutan dan harus dikelompokkan bersama dan diletakkan cocok sesuai dengan urutan pemakaian. Ya, saya datang atau Anda bekerja, datang di kantor ya, buka laptop, duduk buka laptop, mulai mengetik ya. Itu berurutan kan, kita ngeprint, kita meeting, kita terima faksimil ya, kemudian terima telepon, itu satu rangkaian kegiatan ya, dan dilakukan secara berurutan itu terus ya, secara berkesinambungan, dan itu dilakukan setiap hari. Nah, ini 4 prinsip ini yang perlu dipertimbangkan dalam menata ya, katanya dengan interior. Itu jadi yang terkait ya, interior, antropometri, kemudian ergonomi ya, supaya semuanya ini menunjang kenyamanan manusia atau si pengguna ruangan itu dalam beraktivitas atau melakukan kegiatannya. Contoh ya, ini kita mau mendesain nih sebuah prinsip dalam merancang ruangan kerja. Ini ya. Batasan antropometri dalam ekonomi sesuatu yang tampak dan bisa diukur menyangkut karakteristik manusia sebagai prasyarat dalam merancangan suatu alat atau kepentingan untuk melakukan kegiatan. Dan berikutnya, karakteristik tubuh manusia memiliki tingkat ukuran bersifat kuantitatif, terukur dengan alat yang sesuai. Tapi untuk prakteknya ya, itu sudah ada alat antropometer yang berbasis analog digital dan memiliki akurasi pengukuran yang handal. Oke, itu nanti untuk menunjang kita menentukan antropometri ya. Nah, saya ingin menjelaskan dalam hal ini ya. Ini contoh kata nih, satu area untuk meja kerja ya. Setelah kita memperhatikan tadi anatomi atau antropometri ukuran tubuh manusia ya, dimensi tubuh manusia. Nah, kita bisa memperkirakan aktivitas yang ada di ruangan tersebut ya, dari mengetik, dia ngeprint, dia menjawab email, faksimil dan sebagainya. Nah, kemudian dan beraktivitas, mungkin dia bisa lanjut membuat kopi atau membaca majalah ya, dalam satu rangkaian di sini. Nah, jika diterapkan rencana tersebut atau suatu rangkaian kegiatan ya, maka terciptalah sebuah desain seperti ini ya. Jadi ini ada meja kerja lengkap dengan tadi ya, prinsip menurut McCormick tadi ya. Jadi sesuatu yang berurutan, yang dikelompokkan, mana yang harus didahulukan ini dalam suatu rangkaian meja kerja. Dan uniknya lagi di sini adalah jika aktivitas ini ya untuk entertain ini ya, misalkan ini ada tape recorder, ada speaker musiknya, ada minuman, ada majalah ya di sini ya. Itu jika tidak dipakai dia bisa dilipat. Ini contohnya ya. Dan ini ada ukurannya di sini sudah. Ya, ini bisa dilipat. Artinya apa? Dia bisa mengefisienkan luasan dari ruangan tersebut. Nah, ini aktivitasnya yang terjadi bisa maksimal, dan kemudian meja tersebut juga tidak terlalu membuat sesak ruangan karena bisa dilipat ya, atau ini modelnya biasanya di custom atau pesan sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini beberapa contoh untuk desain furniture kitchen set ya, dimana ini adalah seperti Anda lihat di monitor Anda, itu ada tempat untuk memasak ya, ada kompor, ada tempat untuk mencuci, ada wasbak ya, dan kemudian beberapa laci penyimpanan baik pecah belah ya, panci-panci ya, bahkan di sini ada sebuah lemari pendingin. Nah, ketinggian seseorang atau sesuai antropometri tubuh manusia tadi ya. Nah, kita bisa memprediksikan di sini berapa ketinggian dari rak yang ada di menggantung ini ya, dan berapa ketinggian meja untuk melakukan aktivitas memasak, aktivitas menggoreng ya, supaya nyaman waktu kita beraktivitas di dapur. Nah, ini sepertinya ya, desain kitchen set ini disatukan dengan satu lemari pendingin ya, dalam arti ini berdiri terpisah ya, dimana ukuran yang ada itu nantinya harus disesuaikan dengan ketinggian lemari pendingin tersebut supaya tidak terlalu berlebih ya, atau artinya tidak pas, atau jika misalkan agak kekecilan gitu kulkasnya ya dibanding dengan ukuran kitchen setnya ya, tidak mengapa lah karena ada selisih sedikit ya. Beda kalau itu terlalu besar ya kulkasnya.
malah tidak bisa masuk ke lubang yang sudah disediakan. Ya, nah ini ada ukurannya tersendiri. Kita bisa masak dengan nyaman, kita bisa mencuci piring dengan tanpa terciprat air sabun ya. Terus kita bisa membuka tutup rak yang ada di sini ya, ambil merica, ambil garam, ambil kecap gitu dengan nyaman juga ya. Nah, berarti ruangan ini adalah ergonomis, nyaman intinya. Nah, sebelahnya adalah contoh meja kerja dengan ketinggian mejanya itu sendiri ya 75 cm ketinggiannya. Karena posisi duduk yang nyaman tanpa membungkuk berlebihan ya, itu adalah kurang lebih 75 cm. Kemudian jika ditambah dengan rak-rak untuk penyimpanan barang-barang tertentu, itu mendapat tambahan 40 cm kurang lebih ya. Sesuai dengan 4 prinsip tadi, barang-barang mana yang perlu didahulukan, dilakukan secara berurutan, nah ini diletakkan, dikelompokkan. Ya, ini arsip-arsip misalkan ya. Kemudian untuk mejanya itu sendiri dibagi dua, satu untuk rak susun ya, laci-laci, kemudian yang 82 cm itu adalah untuk melakukan aktivitas menulis, mengetik ya dan sebagainya. Dan totalnya itu adalah sepanjang ya 120 cm dengan lebar dari meja tersebut 60 cm. Jadi ukuran-ukuran seperti ini adalah sudah standar dengan mengacu dari antropometrik tubuh manusia. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah beberapa contoh kursi yang bisa Anda lihat ya, banyak sekali ragam kursi, bentuk kursi ya. Dari kursi santai, kursi pimpinan, ada kursi formal, kursi seperti ini ya, ada rodanya, kursi teras, bahkan ada kursi yang untuk kita bisa meluruskan kaki ya. Nah, dengan antropometri ya, atau dimensi ukuran tubuh manusia yang sudah dipastikan ya ukurannya, kita bisa membuat desain sedemikian rupa supaya orang yang duduk di sini, contoh kata ya, dia bisa dengan mudah setelah duduk kemudian dia berdiri tanpa dia harus susah payah nih waktu dia mau berdiri. Ya, begitu juga yang ini. Ya, dengan desain kaki kursi sedemikian rupa, ini kan unik nih ya, dari bahan logam. Tapi dia melengkungnya ini tidak patah. Bagaimana caranya ya? Idealnya kan secara logika lebih kuat yang ini kan. Tapi dengan desain itu tadi ya, setelah kita pertimbangkan, kita ukur dengan cermat antropometri tubuh manusianya ya, berapa ketinggian kakinya di sini ya. Kemudian alas duduknya seberapa lebarnya. Hanya kita bisa menentukan bahwa desain kursi ini akhirnya misalkan kakinya dibuat melengkung, atau kakinya ini ada sambungan alas duduknya lagi ya untuk tempat meletakkan kaki ya. Nah, ada banyak di sini. Beberapa digunakan sesuai dengan gaya arsitektural yang ada. Misalkan dia si pengguna itu dia menggunakan gaya arsitektural klasik, minimalis dan sebagainya, menyesuaikan. Jadi desain furniture ini juga menyesuaikan dengan gaya arsitektural yang diterapkan pada huniannya atau bangunan tersebut. Di samping juga ya, di samping ini ya, di samping juga ada itu desain beberapa kursi santai ya, terbuat dari rotan ataupun dari rotan tiruan ya, artificial rotan gitu. Nah, ini juga mengacu pada antropometri tubuh manusia. Jadi sambil santai ya, dia duduk sambil baca koran, menikmati pemandangan atau view laut dan sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang perlu dipertimbangkan dari sisi antropometri dimensi ukuran tubuh manusia ya. Nah, ilmu ergonomis ya yang melihat sejauh mana keserasian antara si pengguna furniture, dia bisa nyaman nih dengan aktivitasnya ya. Dia bisa dengan duduk tanpa dia merasa kakinya pegel ya atau kesemutan. Terus dia bisa menulis, mengetik dengan nyaman tanpa tangannya capek ya, karena mejanya terlalu tinggi misalkan ya, dan sebagainya. Ada beberapa contoh terkait dengan beberapa furniture ya, misalkan di lemari pakaian. Secara teoritis ya, lemari pakaian itu ada digunakan untuk menyimpan pakaian. Nah, pakaian-pakaian itu sendiri kan juga mempunyai ukuran kan. Contoh kata nih untuk gaun ya, gaun itu kisaran panjangnya itu 130 sampai 140 cm. Jadi kita butuh suatu lemari penyimpanan ya, misalkan tanpa kaki ya,
atau dengan kaki ya, itu adalah kurang lebih ukurannya 155 cm, ini seperti ini ya. Baju itu bisa kita gantung ya, kita masuk tanpa merusak dari motifnya atau tekstur pakaiannya ya. Contoh kata ini gaun tadi ya, digantung seperti ini ya. Kemudian di atasnya ada topi ya, berarti ada ketambahan ketinggian lagi 20 cm. Dan kurang lebih tinggi lemari ini adalah 180 cm. Kalau 180 cm kan orang tidak terlalu payah ya untuk mengambil di bagian atasnya. Contoh kata ini mengambil topi di bagian atas. Nah, kemudian dengan lebar kurang lebih 60 cm ya, 50 sampai 55 cm. Mendapat tempat yang baik, maka kedalaman lemari harus kurang lebih 56 sampai 62 cm. Jika tidak ada tempat yang cukup untuk menempatkan lemari dengan kedalaman seperti itu, maka pakaian dapat digantung. Ya, dapat digantung sehingga kita kan kalau digantung kan tinggal dipilah-pilah terus tinggal diambil. Ya, tidak terlalu payah untuk tangan kita meraih di bagian dalam daripada furniture tersebut. Beberapa pakaian ya dikenal ada pakaian dalam, pakaian luar. Nah, ini penataannya juga sendiri-sendiri untuk lemarinya. Kalau lemari pakaian dalam biasanya berupa ini rak-rak untuk pakaian lipat ya. Nah, itu secara fungsional. Tapi kalau lemari pakaian luar ya lebih banyak ke gantung. Nah, ada yang lemari digabung, modelnya lemari gabungan seperti ini ya. Nah, lemari ini dia menggabungkan beberapa jenis pakaian ya, dari pakaian luar ya, kemudian pakaian resmi, pakaian santai, belum lagi ada sepatu, ada tas, ada topi ya, ada koper ya, dan beberapa rak susun untuk menyimpan arsip, menyimpan barang-barang pernik-pernik ya terkait dengan aktivitas keseharian ya. Nah, banyak sekali hal yang terkait di sini dari selain antropometrik dan ergonomis ya, bahwa perilaku si pengguna, perilaku itu terkait dengan hobi, aktivitas ya. Kalau dia lebih sering cenderung bekerja di outdoor ya, pastilah kita menyediakan almari dengan fungsi untuk menyimpan pakaian outdoor, menyimpan mantel, menyimpan jaket kan gitu ya. Tapi kalau tidak terlalu begitu banyak aktivitas outdoor misalkan ya, yang simpel-simpel aja banyak di kantor, mungkin lemarinya pun juga beda susunannya. Ya, jadi ada beberapa kegiatan aktivitas yang kita catat, kita rangkum menjadi referensi nantinya untuk kita bisa menentukan ya bagaimana bentuk dalamnya ya, susunan rak-rak di dalam lemari tersebut. Kan begitu. Nah, apabila ketinggian lemari ya manusiawi sesuai dengan standar antropometri tadi, seseorang tidak akan susah payah waktu kita mengambil pakaian. Ya, ini contoh kata yang lemari tersebut terlalu tinggi sehingga yang bersangkutan dia membutuhkan alat pengait untuk mengambil baju yang di rak bagian atas. Ya, dengan posisi berdiri ya, katakan dinamis lah karena mengambil sesuatu dari atas ya. Nah, tapi dia tidak merasakan capek. Ya, nyaman. Ya, belum lagi kalau ini butuh untuk kursi untuk manjat ya, oh ini lebih lagi nih ya. Nah, ini yang posisi nyaman ya, ya diambil gitu kan. Terus kita berangkat bekerja dari rumah sudah terpenuhi ya faktor kenyamanan itu tadi. Nah, kita bekerja pun keluar dari rumah menuju tempat kerja itu dengan senang hati ya. Ada beberapa lemari ya, di sini ada lemari pecah belah, ada lemari persiapan makan, ini lemari dapur ya. Tadi lemari pakaian, sekarang lemari dapur. Nah, kemudian ada lemari dapur itu sendiri. Nah, dalam hal ini untuk lemari pecah belah ya, dibedakan ya antara lemari pecah belah dengan lemari yang biasa ini di bawah. Kalau lemari pecah belah itu kan digunakan untuk menyimpan alat-alat makan seperti piring, gelas, mangkuk yang dari ban udah pecah itu kan. Tapi dengan catatan kedalaman lemarinya atau raknya itu tidak terlalu dalam, hanya sekitar ini berapa tadi 40 sampai 45 cm ya.
Barang pecah belah sering digunakan dan ditempatkan pada jangkauan yang nyaman, yaitu kisaran 70 sampai 150 cm. Meja tari untuk pengaturan alat sangat memudahkan dan meringankan pekerjaan. Nama dinding dapat digantung pada ketinggian yang sesuai, terutama untuk si pemakai dapur. Ya. Jadi kalau untuk lemari pecah belah itu kedalamannya tidak terlalu dalam ya untuk penjangkauannya. Paling kan cepet ya, karena kan segera kita ambil ya, kita raih terus kita pegangi kan. Nah, kalau yang lemari yang bagian dalam, bagian bawah ya, biasanya ini untuk menyimpan panci ya atau perkakas lain yang mungkin jarang digunakan, itu di bawah. Yang besar-besar ya itu di bawah. Nah, seperti ini, dan ini ada spesifikasi, ada standarisasi ya ukuran. Jadi si pemakai ya yang sering berolah-olah di dapur ya, beraktivitas di dapur, dia dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan nyaman. Ya. Di atas lemari persiapan makan disiapkan makanan. Untuk keperluan ini, sebuah meja dinding yang disederhana sudah memadai guna memanfaatkan tempat. Di bawahnya dapat juga dibuat laci-laci untuk piring, mangkok, sendok garpu, dan alas makan. Jadi furniture yang ideal ya terkait dengan lemari yang ada di dapur ya. Persiapan makan ya, di atas itu mungkin ada beberapa lauk ya yang akan disajikan, tapi lebih efektif lagi jika di bawahnya di furniture itu dibuatkan nih laci-laci untuk meletakkan piring. Jadi kalau kita mau mengambil makanan ya, kita tidak perlu repot-repot menuju ke lemari penyimpanan piring atau mangkok atau sendok garpu, tapi di situ sudah ada semua. Banyak kita jumpai di restoran ya, restoran cepat saji yang dia menservis ya, memberikan pelayanan terbaik. Jadi si pelanggan tidak perlu jauh-jauh mengambil sendok garpu di sana, makanannya di sini padahal ya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait dengan meja ya, ada meja makan, ada meja kerja, meja tamu. Nah, ini agak beda nih antara meja makan, meja kerja dengan meja tamu, khususnya meja tamu ya. Nanti akan saya jelaskan ya. Kita bicara tentang meja makan dulu. Nah, meja makan itu kita gunakan ya untuk bekerja, pastinya untuk makan ya, pekerjaan makan, berbincang-bincang sambil makan sambil berbincang. Nah, di sini bentuk dan ketinggian meja harus disesuaikan dengan kebutuhan. Secara ketinggian daun mejanya adalah kisaran 72 sampai 79 cm. Ini standar ya, ukuran tinggi meja 75. Nah, agar kita dapat makan dalam posisi duduk yang tegak, maka lebar daun meja tergantung pada jumlah hidangan yang disajikan. Kalau kita cuma sendirian ya, cukuplah. Kita hanya butuh ukuran meja makan selebar 60 cm. Tapi kalau mejanya seperti meja prasmanan, mejanya untuk perjamuan bareng-bareng ya, kita pasti butuh daun meja yang lebih besar ya, lebih luas. Dan ukuran ini ya untuk kursinya selebar 55 cm, ini sudah standar ya. Dia bisa duduk dengan nyaman. Kemudian untuk meja kerja dengan ketinggian kurang lebih 72 sampai 78 cm, itu sudah memadai. Lebar dan meja kerja juga memungkinkan kita menjangkau dengan apa yang berada di atasnya. Ada laptop, ada scanner, ada printer dan sebagainya. Dan laci dan lemari pada sisi meja dapat digunakan untuk menyimpan segala keperluan tulis menulis. Ya, biasanya ya di meja gitu kan ada tuh laci-laci ya. Tapi harus diperhatikan tersedianya ruang untuk duduk setinggi 58 cm dan selebar 55 cm. Ya. Nah, kita lanjut untuk ke meja tamu, bahwa ini agak sedikit unik ya. Ketinggiannya tidak boleh lebih dari 60 cm. Kenapa? Nah, karena ya saya ke slide berikutnya. Pada saat kita bertamu ya, ini di ruang tamu ya, kita pastinya pingin lah ya berinteraksi dengan kontak mata langsung dengan partner kita dan berbincang ya. Nah, di sini ukuran mejanya itu tadi tidak lebih dari 60 cm. Apalagi kalau ini terlalu tinggi ya, belum lagi hidangan atau cemilan di atasnya, itu nanti justru akan menambah ketinggian meja itu sendiri ya, sehingga kita dapat melakukan aktivitasnya itu kayak terganggu seperti itu ya. Kalau dengan desain furniture yang ideal ya, yang nyaman ya, tadinya mungkin cuma sekedar mampir ya, hanya bisa berlama-lama karena
desain kursinya ergonomis ya, nyaman untuk diduduki. Kemudian meja tamunya juga pas gitu ya, tidak terlalu tinggi sehingga waktu ngobrol itu dapat berjalan dengan baik ya, dengan seru ya, apalagi dengan teman relasi yang lama tidak pernah bertemu ya. Kemudian berkesempatan untuk bertemu saat itu. Nah, dari 1 jam jadi 3 jam ya. Dan seterusnya ya, ada beberapa kursi, contoh desain kursi yang ergonomis ya. Ini misalkan untuk kursi sebuah mobil ya, dia dapat dijungkitkan, dapat direndahkan ya. Di situ ada hidrolisnya ya, apalagi untuk kita menyetir, posisi nyetir di setirnya itu sendiri kan juga bisa naik turun ya, agak didepankan, agak ke belakang gitu kan, bisa disetting ya, bisa diatur. Nah, gambar di sebelahnya adalah gambar sofa yang mungkin Anda sering lihat ya di keseharian. Ini juga ada ukurannya di sini, dari 3 seat atau 3 tempat duduk, 2 seat, 1 seat, dan ini kursi tambahan ya. Anda perhatikan di situ ukurannya kurang lebih ya, dari lantai sampai dengan atas ya, untuk pas disandar itu kurang lebih 73 cm ukurannya ya. Nah, supaya nyaman waktu kita duduk ya, kita pasti duduk sambil menyandarkan tangan ya. Nah, ini ketinggiannya ukuran sandaran tangan itu 50 cm dari atas keramik ya. Untuk ketebalan jok ya, supaya nyaman juga, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, itu membutuhkan ukuran 40 cm sampai pas alas duduknya. Dan seterusnya ya, supaya tidak empet-empetan waktu kita duduk bertiga di sini ya, dibutuhkan ukuran kurang lebih 175 cm ukuran panjangnya. Jadi waktu kita duduk kita bisa merasa nyaman tanpa merasa terhimpit ya. Kalau 2 seat beda lagi. Kalau 2 seat ya, itu hanya butuh ukuran kurang lebih 130 cm di sini ya. Tapi dengan ketinggian sandaran, ketebalan joknya ini, ketinggian jok dari lantai dan sebagainya itu hampir sama dengan yang 3 seat. Yang agak beda ini ada ukuran yang kecil ya, yang kursi kecil, kursi tambahan, ukurannya beda, tingginya hanya sekitar 40 cm. Ini ya, kursi tambahan. Jadi ini adalah satu set sofa untuk ruang tamu, contoh ya. Nah, seperti itu ya. Dan lanjut untuk slide terakhir, saya berikan contoh sebuah animasi ya, gambar sebuah kejadian di sebuah restoran nih. Nah, dari denah tampak atas seperti ini ya, ada 4 tempat duduk dan secara berdampingan, dan ini ada secara berkelompok ya, dalam arti dia ada aktivitas. Kalau ini kan duduknya duduk teratur ya, rapi terus sambil makan. Tapi yang posisi meja sebelahnya itu banyak beberapa aktivitas yang dilakukan. Contoh nih, yang duduk ini lagi maju mundurkan kursinya supaya mungkin dia kurang nyaman ya, sehingga pas duduknya gitu. Atau satunya lagi dari posisi duduk kemudian dia berdiri, entah itu mungkin mau pesan makanan lagi atau mungkin mau ke toilet sebentar ya. Namun dalam hal ini terlepas dari aktivitas yang ada di situ, yang ingin saya sampaikan di sini adalah adanya space atau flow area ya di sini, di mana saat orang sedang melakukan aktivitas makan, orang saat dia bergeser ya tempat duduknya, sang waiters ini tanpa terganggu ya, dia bisa lewat ya tanpa tersenggol, maksudnya dia sambil membawakan bagi makanan ya, ataupun orang yang sedang duduk kemudian berdiri, dia dapat berdiri dengan leluasa tanpa menyenggol ini tadi makanan yang ada di sampingnya, nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang dicermati terkait dengan antropometri ataupun ergonomi ruang ya, adalah flow area yang kurang lebih 20-24% dari luasan. Jadi itu harus dipenuhi oleh seorang desainer. Jadi orang yang ada di situ dia bisa dengan leluasa beraktivitas tanpa mengganggu aktivitas orang lain yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Di bawah itu adalah beberapa ragam atau beberapa variasi dari denah ya, dari duduk berhadapan atau sepasang gitu ya, meja kecil dan 2 kursi depan ini ya. Kemudian ada 4 bersisian ya, berjejer sampai dengan model grup ya, dengan meja panjang, meja bundar ya. Nah, ini adalah untuk
desainnya itu harus dibuat sedemikian rupa dengan mengacu antropometri tubuh manusia supaya aktivitas yang dilakukan beramai-ramai dalam perjamuan makan yang sebesar ini itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Nah itu adalah contoh ini apa ini furniture ya yang banyak kita jumpai di makanan atau di rumah makan rumah makan cepat saji ya. Nah, bagaimana meja ini bisa dapat diletakkan ya beberapa makanan dan pelanggan dapat duduk dengan nyaman. Ya, cuman sayangnya memang untuk desain seperti ini orang yang bagian pojok ya itu agak susah untuk keluar, akses keluarnya dia agak susah ya dibanding dengan orang yang pas duduk di pinggir ya. Nah, itu kekurangannya sih kalau untuk desain seperti ini ya. Terlepas dari itu adalah bagaimana furniture ini ya sesuai dengan antropometri tubuh manusia ya, baik posisi duduk di sofa tersebut ataupun dia berdiri mau order makanan atau maupun aktivitas lain ya, ke toilet atau pesan makanan gitu ya. Mereka dapat melakukan aktivitas makan ya dengan nyaman ya, tanpa terganggu. Seperti itu adalah beberapa teori ya, beberapa pengetahuan tambahan ya untuk kita bisa memahami bahwa antropometri dan ergonomi dalam mendesain furniture itu sudah sangat dibutuhkan. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini ya, antropometri dalam ergonomi. Semoga dari penjelasan saya tadi yang panjang lebar Anda bisa memahami kurang lebihnya dari substansi materi perkuliahan ya. Jika ada pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan tersebut melalui WhatsApp ya. Nanti jika saya bisa menjawab ya, maka akan saya jawab ya. Silakan jika Anda mau bertanya nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp sekali lagi ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Akhir kata, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu ya, dan selamat melanjutkan aktivitas. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kelas full online mahasiswa Universitas Stekom, dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk selalu melakukan absen kehadiran ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you. Dah.